Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafilatus Salihah dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini kita akan belajar bersama mengenai pengasapan bahan pangan. Apa sih itu pengasapan? Pengasapan adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengawetkan produk makanan yang berprotein tinggi, misalnya daging, ikan, dan keju. Produk pangan dengan proses pengasapan memiliki kelebihan daya awet yang tinggi, rasa dan aroma yang ditimbulkan juga sangat khas. Sewaktu pengasapan berlangsung, makanan harus dijaga agar seluruh bagian makanan terkena asap. Waktu pengasapan bergantung pada potongan daging dan jenis ikan. Api perlu dijaga agar tidak boleh terlalu besar. Bila suhu tempat pengasapan terlalu panas, maka asap tidak dapat masuk ke dalam makanan. Jadi dijaga agar api yang digunakan dalam pengasapan tidak terlalu besar. Prinsip pengasapan di mana molekul larut air dan larut lemak, uap, dan partikel lain yang dilepaskan dari kayu yang terbakar lalu masuk ke dalam makanan. Makanan akan menyerap aroma asap, sementara asap akan mengeringkan makanan dan memperbaiki cita rasanya. Partikel yang dilepaskan kayu atau unsur-unsur di dalam asap antara lain adalah air, aldehid, asam asetat, keton, alkohol, asam formiat, fenol. Fenol itu sebagai antioksidan dan efektif pada konsentrasi tertentu, dan yang terakhir adalah karbon dioksida. Tujuan dari pengasapan adalah untuk mengawetkan dan memberi warna serta rasa yang khas pada ikan atau produk makanan. Sebenarnya, daya awet yang ditimbulkan oleh asap sangat terbatas, sehingga supaya ikan dapat tahan lama, maka harus diikuti atau didahului oleh pengawetan lainnya. Pengasapan juga bertujuan untuk mengeluarkan uap dari unsur-unsur senyawa fenol atau aldehid dari jenis kayu yang diletakkan pada tubuh ikan, sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang khas, serta mengeringkan ikan, sehingga didapat efek pengawetan yang diharapkan. Rasa lezat yang menjadi ciri khas produk ikan didapat dari senyawa fenol dan aldehid. Unsur fenol meleleh pada bagian kulit luar ikan lalu mengendalikan oksidasi otomatis pada bagian lemak ini, sehingga mencegah terjadinya perubahan warna kemerahan pada produk akhir. Nah, unsur dalam asap yang efektif untuk menahan berkembang biaknya mikroorganisme adalah senyawa aldehid, fenol, dan asam organik. Metode pengasapan itu ada dua, metode pengasapan tradisional dan metode pengasapan modern. Metode pengasapan tradisional dibagi dua lagi, yaitu pengasapan panas dan pengasapan dingin. Menurut Abu Faiz tahun 2008, pengasapan panas atau hot smoking adalah proses pengasapan di mana ikan diletakkan cukup berdekatan dengan sumber asap. Suhunya sekitar 70-100 derajat Celcius. Lama pengasapannya dari 2 jam sampai 4 jam. Pada pengasapan panas, jarak antara ikan dan sumber asapnya memang dekat, maka suhunya sangat tinggi, sehingga ikan cepat matang. Panas yang tinggi dapat menghentikan kegiatan enzim yang tidak diinginkan, menggumpalkan protein, dan menguapkan sebagian air yang ada di dalam ikan, sehingga daya awet ikan dapat ditingkatkan. Jika suhu yang digunakan 30 derajat sampai 50 derajat Celcius, maka disebut pengasapan panas suhu rendah. Dan jika suhu 50 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius, maka disebut pengasapan panas pada suhu tinggi. Menurut Abu Faiz tahun 2008, pengasapan dingin adalah proses pengasapan di mana ikan diletakkan agak jauh dari sumber asap dengan suhu 40-50 derajat Celcius. Dengan lama proses bisa beberapa hari sampai 2 minggu. Pada pengasapan dingin, panas yang timbul tidak berpengaruh banyak pada produk, sehingga waktu pengasapan harus lama sebab jarak antara sumber asap dan ikan cukup jauh. Karena pengasapannya lama, maka kadang-kadang ikan menjadi keras seperti kayu. Yang kedua adalah pengasapan modern. Pengasapan modern ada dua, yaitu pengasapan dengan fase gas dan pengasapan dengan fase cair. Prinsip pengasapan dengan fase cair adalah bahan direndam atau dicelupkan ke dalam asap cair diikuti dengan pengeringan.
cair atau liquid smoke merupakan kondensan alami yang bersifat cair dari hasil pembakaran kayu yang mengalami aging atau filtrasi untuk memisahkan senyawa tar dan bahan-bahan yang tidak diinginkan lainnya. Asap liquid pada dasarnya merupakan asam cukanya atau vinegarnya kayu yang diperoleh dari destilasi kering terhadap kayu. Pada destilasi tersebut, vinegar kayu dipisahkan dari tar dan hasilnya diencerkan dengan air lalu ditambahkan garam dapur secukupnya. Kemudian ikan direndam di dalam larutan asam tersebut beberapa jam. Faktor penting yang perlu diperhatikan saat pengasapan liquid yaitu konsentrasi, suhu larutan asap, serta waktu perendaman. Setelah itu, ikan dikeringkan di tempat yang teduh. Senyawa hasil pirolisa itu dari asap cair merupakan kelompok fenol dan antimikroba. Kelompok-kelompok tersebut mampu mencegah pembentukan spora dan pertumbuhan bakteri dan jamur, serta menghambat kehidupan bakteri, jamur, serta virus. Nah, sifat-sifat itu biasanya dimanfaatkan untuk pengawet makanan. Kelebihan dari penggunaan asap cair dalam pengasapan adalah yang pertama, beberapa aroma dapat dihasilkan dalam produk yang seragam serta konsentrasi yang lebih tinggi. Kedua, lebih intensif dalam pemberian aroma. Yang ketiga, kontrol hilangnya aroma lebih mudah. Dapat diaplikasikan di berbagai jenis bahan pangan, dapat digunakan oleh konsumen secara komersial, lebih hemat dalam pemakaian kayu sebagai sumber asap, polusi lingkungan dapat diperkecil, dapat diaplikasikan ke dalam berbagai kehidupan seperti penyemprotan, pencelupan, atau dicampurkan langsung ke dalam bahan makanan. Alat pembuat asap cair dapat dibuat dari 2 buah drum yang dihubungkan oleh pipa yang nantinya akan berfungsi untuk mengalirkan asap dari drum tempat pembakaran kayu ke drum yang berfungsi untuk mendinginkan asap sehingga dihasilkan asap cair. Drum yang berfungsi sebagai pendingin diisi dengan air untuk membantu proses pendinginan asap. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.